Ini orang kayaknya kalau nggak ngibul itu nggak bisa makan dan mungkin hidupnya nggak bahagia kali ya. Kemarin si Jokowi bilang kalau dia setuju sama revisi Undang-Undang KPK. Oke, fine. Sampai di sini nggak ada masalah. Terus dia bilang lagi kalau dia dulu nggak setuju sama revisi Undang-Undang KPK. Plus dia bilang kalau revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatifnya DPR. Pas gua ngecek, ternyata dia pernah bikin surat presiden atau surpres ke DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Gila nggak tuh ngibulnya nih orang? Gue nggak ngerti apakah si Jokowi ini lupa kalau di tahun 2019 itu dia sendiri presidennya. Atau jangan-jangan ada sel-sel otaknya yang rusak sampai lupa kalau dia pernah jadi presiden di tahun 2019. Atau mungkin dia lagi mencoba untuk menutupin boroknya dengan ngibulin satu negara. Atau jangan-jangan dia emang sengaja ngomong kayak gitu supaya orang-orang pada lupa sama dosanya dan jadi nyerang DPR. Yang kebetulan ketua DPR-nya adalah Puan Maharani dari PDIP. Partai yang dulu udah ngebesarin dia dan katanya sekarang mau dia hancurin. Kalau bener kayak gitu sih, gue rasa si Jokowinya malah diketawain sama PDIP. Tapi gue kadang salut juga loh sama si Jokowi. Itu muka tebel banget. Ngibul berkali-kali, terus ketahuan. Terus ngibul lagi, terus ketahuan lagi. Begitu terus gak ada habis-habisnya. Gini Jack, jejak digital itu terekam abadi. Jangan bohong mulu. Malu sama anak cucu, udah tua kok tukang bohong. Apa lo? Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran di legislatif atau DPR bahwa rencana itu sudah agak lama sebenarnya Undang-Undang KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana. Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Padahal itu harusnya voting karena ada 2 fraksi yang tidak setuju. Nah, karena prosesnya itu di DPR tetap harus bersama eksekutif, bersama pemerintah pembahasannya. Jika Pak Jokowi tidak setuju, mestinya ada 2 hal yang bisa dilakukan waktu itu. Tidak mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR, artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan. Loh, tidak tanda tangan itu kan juga konsekuensinya 30 hari langsung sah dan diundangkan di dalam lembaran negara dan berlaku gitu loh. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka supaya rakyat seakan-akan terperdaya gitu. Kita harus bicara mengenai fakta ya, bahwa ini kan awalnya dari Pak Abraham Samad ya, yang meminta kepada Presiden Prabowo, salah satunya ketika bertemu itu adalah meminta KPK kembali yang lama, atau bahasa saya adalah reset factory gitu ya, kalau misalnya handphone ya kembali ke asal gitu. Itu pertama. Kemudian kedua kan ditanyakan kepada Pak Jokowi karena beliau ada presiden pada saat itu. Ada hal yang menurut saya harus yang belum clear yang dari statementnya Pak Jokowi, bahwa walaupun itu adalah inisiatif dari DPR, tetapi kan inisiatif itu tidak akan bisa ya menjadi suatu undang-undang ketika tidak ada surat persetujuan dari presiden. Dan kita tahu Mbak Diana juga waktu itu masih sering ngepost di KPK ya, bahwa sudah berapa tahun gitu ya semenjak dari Presiden SBY tidak pernah ada surpres. Kalau masalah inisiatif dari DPR emang dari dulu gitu, tapi kan tidak pernah bisa dibahas ketika presiden tidak mengeluarkan supres. Dan Presiden Jokowi kan kemudian mengeluarkan supres, akhirnya menunjuk Menkumham waktu itu ya untuk membahasnya. Kemudian akhirnya jadilah masalah. Kemudian Pak Jokowi tidak menandatangani, itu kan sebenarnya hanyalah formil saja, bahwa kalaupun tidak ditandatangani presiden ya tetap sah.
Artinya pada saat itu sebenarnya Presiden bisa mendengarkan loh ya Mbak Diana, aspirasi masyarakat. Kita tahu demo hampir di seluruh Indonesia untuk menolak pelemahan KPK. Tapi kemudian pada saat itu ya tidak digubris ya, malah keluar supres. Sementara DPR kita tahu ketika ada supres yang keluar, ya ini adalah momentum bagi mereka untuk segera mengesahkan. Dan Yang jelek-jelek lempar aja ke DPR. Kan dikembalikan seperti direvisi seperti apa teman-teman? Ya saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Aneh banget. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan setuju dengan usulan mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak memberikan tanggapan. Johanis mengatakan undang-undang bukan barang pinjaman yang bisa dipakai lalu dikembalikan. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dikembalikan dari aturan KPK. Menurut Johanis, KPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan KPK bekerja berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak membuat undang-undang. Ia juga menyebut saat ini KPK menjalankan tugas dengan dasar Undang-Undang KPK lama dan Undang-Undang KPK hasil revisi. Dalam aturan terbaru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai aparatur sipil negara. Johanis menilai jika ingin KPK benar-benar independen tanpa campur tangan lembaga lain, perubahan aturan cukup difokuskan pada posisi kelembagaan KPK. Ia menilai revisi cukup diarahkan pada penempatan KPK dalam rumpun yudikatif, tanpa mengubah hal lain di luar itu. Guys, isu soal Undang-Undang KPK kembali panas nih. Mantan Presiden Jokowi bilang setuju kalau KPK dikembalikan ke versi lama. Tapi Wakil Ketua KPK langsung nyelutuk. Lah emang mau balikin yang mana? Nah, kok bisa beda pandangan kayak gini? Yuk kita bahas pelan-pelan. Jadi ceritanya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menanggapi pernyataan Jokowi soal kemungkinan mengembalikan Undang-Undang KPK ke aturan lama. Menurut Tanak, undang-undang itu bukan barang pinjaman. Dia bilang kira-kira gini, undang-undang itu bukan kayak barang. Dipinjam terus kalau udah nggak dipakai bisa dikembalikan. Artinya undang-undang itu ya produk hukum. Kalau mau diubah ya lewat proses resmi, bukan sekedar balikin aja. Tanak juga menegaskan saat ini KPK fokus kerja sesuai aturan yang ada. Mau itu Undang-Undang KPK versi lama maupun yang baru, KPK tetap jalan sesuai hukum. Salah satu poin penting dari Undang-Undang KPK yang baru, kata Tanak adalah status pegawai KPK yang sekarang jadi ASN. Jadi secara hukum, status mereka jadi lebih jelas. Nah, soal independensi KPK, Tanak juga punya pandangan sendiri. Menurut dia, kalau KPK benar-benar independen dan gak dicampuri lembaga lain, solusinya bukan sekedar balik ke undang-undang lama. Tapi KPK sebaiknya ditempatkan di rumpun yudikatif, bareng Mahkamah Agung. Meski satu rumpun, masing-masing tetap berdiri sendiri dan independen. Kalau menurut Tanak, itu justru lebih ideal. Sebelumnya, Jokowi bilang setuju kalau Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu muncul setelah Ketua KPK, Abraham Samad, mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Jokowi juga menegaskan satu hal penting. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 itu, kata dia, inisiatif DPR, bukan pemerintah. Bahkan Jokowi menekankan, saat itu dia tidak menandatangani revisi undang-undang tersebut. Pesannya jelas, jangan salah paham soal siapa yang menginisiasi perubahan undang-undang KPK waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian undang-undang KPK sebaiknya dikembalikan ke versi lama atau justru diperbaiki dengan konsep baru biar lebih independen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang ikut diskusi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jokowi dituduh cari muka karena minta undang-undang KPK dikembalikan. Guys, ternyata itu ya sikap Jokowi yang mendukung revisi kembali undang-undang KPK menuai kritikan keras loh. Contohnya dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Dia menilai Jokowi itu cari muka ke rakyat guys, dengan minta undang-undang KPK dikembalikan kayak dulu. Boyamin tuh bahkan sampai mengingatkan loh bagaimana dulu era Jokowi mengamputasi KPK dengan revisi undang-undang KPK super kilat. Boyamin menilai 2018 kemarin aslinya Jokowi udah kasih lampu hijau guys, makanya DPR berani maju membahas. Jokowi klaim revisi Undang-Undang KPK 2019 itu inisiatif DPR bukan ulah dirinya.
Guys, jadi tuh ya, dulu 2019 di era Jokowi, ada revisi Undang-Undang KPK yang dinilai malah melemahkan. Nah, tapi guys, Jokowi saat ini udah klarifikasi loh, kalau revisi Undang-Undang KPK 2019 itu aslinya inisiatif DPR, bukan ulah dirinya. Bahkan Jokowi bilang nggak tanda tangan loh guys. Nah, saat ini guys, Jokowi mendukung agar Undang-Undang KPK direvisi kembali. Hal ini sesuai dengan permintaan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo guys. Sehingga kinerja KPK bisa kembali kayak dulu. Seperti tak terima ditinggalkan partai-partai, Jokowi mulai ungkit soal perubahan Undang-Undang KPK bukanlah inisiatif dari dirinya, melainkan DPR. DPR masa itulah yang paling menginginkan Undang-Undang KPK diubah, bukan dirinya. DPR yang hakikatnya terdiri dari semua partai yang ada di DPR saat ini, plus P3 yang sudah tersingkir. Merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap diubahnya Undang-Undang KPK. Jokowi buang badan dan mulai sudutkan partai-partai. Tak mau kalah dengan bapaknya Jokowi terkait korupsi, Gibran juga mendesak DPR secepatnya membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu mentok di DPR karena tak kunjung dibahas. Kalau mentok di DPR berarti mentoknya di semua partai yang ada di DPR. Dan kalau mentok di semua partai, berarti mentoknya di ketua umum partai itu sendiri. Ketua umum partai yang tak lagi merebut menyebut Gibran sebagai cawapres mereka seperti Pilpres 2024 lalu. Korupsi dan partai-partai seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama, tak terpisahkan dan bukan saling berlawanan. Tak ada partai-partai yang sejak awal suka terhadap eksistensi KPK ketika itu. Mata KPK seperti hanya menyorot kepada mereka ketika itu dan mungkin sampai saat ini. Dan tak ada pula partai-partai yang senang kalau Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, kecuali sudah disortir di sana-sininya terlebih dahulu. Tentu bukan suatu kebetulan juga Jokowi mengungkit perubahan Undang-Undang KPK bukan inisiatif dirinya, melainkan inisiatif DPR. DPR lah yang paling ngotot mengubah Undang-Undang KPK, dan Jokowi setuju-setuju saja kalau Undang-Undang KPK itu dikembalikan lagi seperti dulu, seperti yang diinginkan Abraham Samad saat bertemu dengan Presiden Prabowo belum lama ini. Setuju yang sudah terlambat. Bukan kebetulan pula Jokowi setuju dengan pengembalian KPK seperti dulu dan Gibran membuat video monolog khusus terkait desakan dirinya supaya Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan oleh DPR agar koruptor lebih cepat diberantas. Adalah kebetulan dalam politik itu nyaris tidak ada apalagi secara bersamaan seperti itu. Bisa jadi itu sesuatu yang sudah diorkestrasi sebelumnya tapi dibuat seolah-olah alami saja. Selain mengarahkan sasaran tembak kepada partai-partai yang dulu mendukungnya, tapi saat ini seolah-olah sudah meninggalkan dirinya, Jokowi seperti ingin mengambil kembali isu pemberantasan korupsi yang memang menurut hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia masih menjadi alasan terkuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Jokowi ingin kembali dikenang sebagai presiden pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya. Buang badan Jokowi terhadap perubahan Undang-Undang KPK hanya pada partai-partai saja saat ini sudah tidak tepat dan sudah terlambat. Bukankah partai-partai di DPR itu tak ada artinya apa-apa kalau dirinya sebagai presiden waktu itu menolak perubahan Undang-Undang KPK itu? Presiden bisa mengeluarkan Perpu kapan saja kalau dia mau. Apalagi semua korupsi yang terbongkar saat ini, mulai dari urusan tambang, Pertamina, pendidikan hingga umroh, semua terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Jadi kurang elok kalau buang badan itu dilakukan saat ini. Baik Jokowi maupun Gibran adalah pemimpin yang lahir dari pemilihan langsung di mana suara satu orang itu sangat menentukan dan tak peduli apapun profesi dari orang itu. Makanya hasil survei selalu menjadi patokannya untuk mengais-ngais popularitas sejak dini. Kalau bagi orang yang sudah mengerti, satu sisi memang agak menjijikkan juga, tapi di sisi lain itulah pasar bebas demokrasi kita yang tak bisa untuk ditolak. Etis atau tidak etis itu tidak berlaku.